pertama kali saya diajar untuk bagaimana menanam, ini sesuatu yang bagi saya hal yang baru, tetapi karena dulu juga orang tua saya di Wamena itu sudah sering menanam, jadi itu mengingatkan saya kembali untuk bagaimana saya harus menanam di pekarangan rumah. Nah, lalu kemudian saya menanam sejumlah tanaman. Jadi kalau lihat di sini itu tanaman tidak hanya satu. Jadi mulai dari sayuran, saya mulai dari sayur sawi, kangkung, bayam, sayur gedi, sayur kol, sayur sawi ini juga macam-macam. Ada sawi yang pocai, sawi yang biasa, tapi juga selada. Nah, tidak hanya sayur, tapi juga tanaman bumbu seperti daun bawang, daun sup, daun kemangi, kemudian bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, serai, lengkuas. Itu semua juga menjadi bagian dari apa yang saya tanam. Nah, tidak hanya itu, sayur-sayur, tapi juga kita mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut lagi dengan membuat kolam ikan lele. Nah, kenapa kita membuat kolam ikan lele? Ketika kita piara lele, air atau kotorannya itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Sehingga kalau kita lihat di sini, kenapa tanaman-tanaman subur itu karena memang ada pupuk-pupuk yang kita pakai dari pupuk-pupuk alami yang kita pakai. Semua yang kita tanam di sini, baik sayur, tanaman bumbu atau apa saja yang kita tanam, itu semuanya tidak menggunakan pupuk buatan, tapi semua alami. Jadi bebas dari segala macam penyakit dan lain-lain. Jadi di tanaman ini ada dua media yang kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan media yang namanya media tanah. Dari proses persemaian, kemudian ada beberapa tanaman yang harus persemaian, lalu kita kembangkan dia untuk menjadi tanaman. Tapi ada yang kita menggunakan media air. Itu yang sekarang lagi tren yang namanya hidroponik. Nah, itu juga kita kembangkan di sini. Manfaat pertama yang saya rasakan adalah saya bersentuhan dengan alam. Kenapa? Karena saya pikir bahwa itu budaya kita. Budaya orang Papua adalah bagaimana dia selalu bersentuhan dengan alam, dengan tanah, dengan lingkungan. Itu tanda bahwa sebenarnya dia sedang menghargai alamnya, karena bagi dia hubungan antara manusia dengan alam itu luar biasa. Itu manfaat pertama. Sehingga ketika kami sudah sibuk bekerja, kami kemudian dengan banyak pekerjaan lalu menempatkan diri untuk bisa ada di kebun, itu tidak sadar sebagai satu bentuk refreshing buat kita untuk mengembalikan psikis kita, pikiran-pikiran kita, kelelahan kita. Itu banyak kita lakukan dengan kita beradaptasi dengan tanaman. Itu pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah secara ekonomi. Saya ketika sudah mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan beragam tanaman, sayur, ini secara tidak langsung saya mulai kita bilang pengeluaran kita mulai hemat. Karena saya tidak membutuhkan banyak bumbu yang harus saya beli, karena semua tersedia dan itu alami. Jadi secara tidak langsung dalam kaitan dengan pengeluaran saya tidak terlalu banyak pengeluaran yang saya lakukan untuk berbagai macam sayur, tanaman dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaatnya adalah dari sisi saya sendiri perempuan, itu saya melihat merasakan jauh lebih merasa senang, merasa mudah, karena dalam kondisi-kondisi tertentu itu dengan padatnya aktivitas, padatnya kesibukan, tapi ketika saya mau makan yang sayur yang segar, saya tinggal langsung ke kebun, jadi tidak jauh-jauh lagi. Yang keempat adalah sebenarnya dari sisi pemenuhan gizi, manfaat bagi keluarga adalah kita menyediakan
tanaman-tanaman yang bebas pestisida atau ini, jadi kesehatan kita itu terjamin. Saat ini ketika virus corona itu datang, bahkan kalau kita justru jauh merasa lebih mudah karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Jadi memanfaatkan pekarangan rumah, kemudian tetap dengan aktivitas kita, itu kita merasa nyaman-nyaman saja karena kita sudah memulai. Jadi menghadapi virus corona ini juga bagi kita sesuatu yang tidak harus kita takuti dalam hidup kita, karena ada hal-hal yang mendukung kita seperti kita punya tanaman-tanaman dan lain sebagainya.